Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang pertama dan paling utama, sebagai insan hamba Tuhan yang bertakwa, tentunya kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberikan nikmat sehat dan insya Allah masih diberi kesempatan sehingga dapat hadir pada acara yang membanggakan ini, wisuda ke-26 Universitas Muhammadiyah. Yang kami muliakan, kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Nurdin, Master Sains, Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Mahfud Solihin, PhD, para Wakil Rektor, Ketua Senat Akademik, Ketua Majelis Wali Amanat, para guru besar, para dekan fakultas, para dosen, wabil khusus 377 wisudawan, wisudawati yang saya cintai dan saya banggakan. Ini kok diem semua, mana suaranya nih? Mohon maaf saya datang terlambat karena saat ini masih pembahasan dengan DPRD, tetapi saya meluangkan waktu. Karena apa? Anak-anak saya, adik-adik saya adalah aset yang sangat-sangat bernilai untuk membangun Sulawesi Tenggara. Selaku PJ Gubernur, tentunya berharap banyak kepada adik-adik sekalian. Mari kita bangun Sulawesi Tenggara ini semakin baik dari waktu ke waktu. Dalam kapasitas saya selaku PJ Gubernur, di tengah alokasi waktu yang relatif sangat singkat, cuma 1 tahun, saya berusaha meletakkan dasar untuk pembangunan Sulawesi Tenggara yang semakin baik. Sebut saja ketika kita berbicara teknologi bekerja, saya replikasi sistem surat masuk dan keluar sebagai amanah dari sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini ada Perpres nomor 95 tahun 2016, 5 tahun yang lalu. Jadi ketika kita sekarang bekerja, cukup kita eksekusi dengan smartphone. Itu akan memangkas cost, memangkas biaya, termasuk juga mengefektifkan bagaimana cara kita bekerja. Kemudian yang kedua, di dalam pembangunan ini sendiri sering kita berdasarkan asumsi, tidak memiliki data presisi. Kebetulan saya berkenalan dengan salah satu putra terbaik dari Sulawesi Tenggara. Data presisi ini digagas oleh beliau, Dr. Sofyan. Beliau sebagai dekan di ITB. Saya minta bantu untuk membuat data desa kelurahan yang presisi di Sulawesi Tenggara. Kemudian biar berjalan, ada sustainable program, ada keberlanjutan program. Saya buatkan juga rancangan peraturan daerah bersama-sama dengan DPRD.
yang saat ini sedang digagas. Artinya apa? Kalau selama ini mungkin pembangunan berdasarkan asumsi saja, ini berdasarkan data real. Tentu kalau dari sivitas akademika, dari rekan-rekan para dosen, guru besar sependapat. Ada satu pijakan yang besar untuk kita membangun Sultra semakin lebih baik lagi. Pada kesempatan ini saya juga titip kepada adik-adik 377 wisudawan dan wisudawati menyitir apa yang disampaikan salah satu tokoh dunia. Apa yang kita bisa berikan kepada negara kita tercinta, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan bertanya apa yang negara bisa berikan kepada diri kita. Selamat datang di dunia yang baru. Selamat mengimplementasikan pengabdian adik-adik sekalian. Tunjukkan bahwa adik-adik seluruhnya adalah insan Sulawesi Tenggara yang luar biasa. Kami juga aturkan selamat kepada para orang tua. Sama seperti kita semua selaku orang tua. Tugas kita hanya mengantar anak-anak kita ke gerbang, pintu gerbang kebahagiaan. Setelah sekolah, tentu kita mendoakan semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan semakin sukses. Nanti hal yang sederhana, kenapa saya harus datang ke sini? Tentu kita harus berbicara tata kelola. Kemarin saya hadir pameran bursa kerja. Sering kita mengatakannya dengan job fair. Saya masih melihat dari hulu ke hilir kita belum dalam proses digitalisasi. Artinya apa? Beberapa keluaran dari universitas, termasuk juga spesialisasi, belum terdata dengan baik. Termasuk juga apabila kita berbicara perusahaan, berbicara kesempatan kerja, tentu harus dihitung manpower-nya. Jadi jangan sampai nanti setelah lulus aset-aset yang terbaik justru lari keluar. Mari kita bangun Sulawesi Tenggara dengan segenap hati. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi rasa bangga kami, selamat dan apresiasi kepada 377 adik-adik yang hari ini telah berhasil menuntaskan. Berbicara belajar never ending proses. Proses yang tidak pernah selesai. Terhadap siapapun kita belajar. Dari anak kecil kita bisa belajar bagaimana ketika jatuh berdiri, berlari kembali. Terhadap tukang parkir pun kita belajar. Terus hati-hati Pak di jalan. Kita belajar tentang keikhlasan. Esensinya apa? Jangan setelah lulus kita lupa untuk selalu belajar untuk mengupgrade pengetahuan kita, termasuk juga keterampilan kita. Sekali lagi selamat. Saya tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.